Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga bahagia. Senang sekali saya Dita Zulaika hari ini akan memandu acara ini. Acara di mana Eljon TV akan menghadirkan program yang luar biasa spesial. Program membahas komunikasi. Yang dimana komunikasi sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi dan interaksi akan sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, inilah L-Talk, Empower Life Through Communication. Sahabat Eljon, dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu aku bukan yang dulu. Nah, apa sih maksudnya? Katanya orang bisa berubah ya. Masa sih? Kenapa ya manusia bisa berubah? Dan apa yang bisa membuat manusia itu bisa berubah? Nah, kita akan membahas semuanya bersama dengan dua panelis kita, karena hari ini saya tidak sendiri di studio ini. Kita sudah kedatangan dua panelis yang sangat istimewa. Yang pertama ada Kak Doni De Keyser, seorang speakerpreneur, dan juga Kak Roni Prancis, seorang business maximizer. Apa kabar Kak? Hai, halo Dita. Kabar baik, semangat. Semangat. Gimana nih Kak, walaupun dalam tema Ramadan Kak ya, di bulan puasa kita harus tetap semangat ya puasanya. Iya dong. Begitu pula dengan sahabat Eljon yang di rumah juga kita harus semangat walaupun di bulan puasa. Nah Kak Doni, Kak Roni, apa nih kesibukannya sekarang? Mungkin boleh dari Kak Doni langsung. Ya, kesibukan seperti biasa, tetap di bidang communication, kemudian broadcasting, dan juga karena sekarang lagi bulan Ramadan ya, jadi tetap menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, sambil tetap berkarya sesuai dengan profesi masing-masing. Luar biasa. Kalau Kak Roni sendiri Nah, gimana? kalau misalnya saya sendiri juga memang masih sama ya, masih tetap untuk memberikan training-training, saya juga ada memberikan coaching, juga ada konsultasi. Nah, pastinya nanti ada di dalam beberapa segmen tuh, nanti kita bahas konsultasi tuh. Wah, menarik kayaknya. Aku juga jadi penasaran, pengen dikonsultasi. Kayak lagu dangdut ya? Iya. Penasaran. Tapi yang pasti kita bukan menganalisa atau konsultasi pernikahan. Agak susah itu. Boleh sih sebenarnya. Iya. Pernikahan yang gagal. Apalagi lagi penting banget ya sekarang isu-isu yang kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, Kak Roni, Kak Doni, kita akan membahas tentang perubahan sikap dan perilaku seorang manusia. Nah, menurut berat ya? Ya, agak berat ya. Nah, Kak, menurut Kakak, apa sih yang memicu seseorang itu bisa berubah? Iya, berubah itu kalau menurut saya adalah sesuatu yang pasti ya. Tidak ada yang berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Wah. Bahkan kadang nih Dit, saya iseng-iseng lihat foto-foto lama gitu, foto-foto 10-15 tahun lalu ya. Ternyata saya cukup berubah ya. Maksudnya dari posturnya. Jadi dulu mungkin ukurannya masih six pack, kalau sekarang ukuran untuk barang ekspor gitu kan ya. Artinya manusia tetap berubah. Jadi perubahan itu menurut saya sesuatu yang biasa, wajar terjadi. Bahkan kita harus berubah. Ya, kalau kita punya sesuatu yang kurang bagus, kita berubah ke hal yang lebih bagus. Gitu ya bro ya? Iya, cuma kalau misalnya menurut saya secara pribadi namanya orang mau berubah, itu orang harus tahu dulu tentang arti dari hidupnya dia sendiri. Wah. Jadi kalau misalnya dia merasa diri dia udah hidupnya benar, dia tidak akan mau berubah, ya kan? Tetapi kalau dia bilang, wah saya butuh nih ada sesuatu lagi yang baru, saya pengen ada sesuatu perubahan lagi supaya saya menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi dan dibilang sama Bro Doni, wah saya mau six pack nih, mau jadi 8 packs, jadi 16 packs. Please deh, temanya jangan ke body deh. Karena di layar udah cukup. Iya. Nah, jadi setiap orang pasti mempunyai namanya pemikiran sendiri. Nah, di dalam pemikiran itu kalau misalnya dia ada suatu tujuan, nah itulah yang akan memicu dia nanti buat berubah seperti itu. Iya, ada yang men-trigger ya. Ada sesuatu yang men-trigger dia, terutama yang menurut dia ini penting buat dia. Iya. Ya kan? Kalau perubahan itu menurut dia tidak penting, dia tidak akan mau berubah. Iya, kayak gini Dit. Ada cowok nih di kampus jatuh cinta. Berat kan? ya. Dia nggak pernah mandi. Ya kan, berangkat kampus ya, cuci muka doang gitu kan. Tahu-tahu dia ada mahasiswi ya, ada
mahasiswa baru gitu kan, dia seneng dia jatuh cinta gitu. Ini kan. bukan cerita pribadi. Oh enggak. Kalau gua sih Ternyata waktu jarang zaman mahasiswa jarang mandi ya sampai sekarang. Nah, karena ada yang men-trigger dia ingin mengambil hatinya gadis idolanya, idamannya, dia berubah kan, dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh keinginan untuk ingin memberi impresi yang positif kepada gadis idolanya gitu. Akhirnya dia mandi, yang tadinya jarang mandi ya kan, mandi jarang gitu kan. Sekarang sehari bisa 3 kali mandi gitu kan. Jadi kelebihan mandi. Iya, kelebihan mandi. Jadi ada sesuatu yang memaksa dia atau ada sesuatu yang men-trigger dia karena dia punya tujuan. Nah, akhirnya Tujuan orang ke arah berubah. hal yang baik Kak ya. Iya. Karena terkadang Tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu. Kalau yang tadi kan tujuan untuk mendapatkan orangnya. Iya, Gitu. benar. Karena terkadang ada juga yang tiba-tiba perubahannya ke arah hal yang negatif, bukan Ya, yang positif. Betul. Itu gimana menurut Kakak? Jadi kalau misalnya tadi ya, kita nyambungin dari Bro Doni dulu ya, tadi kalau perubahan untuk menyamakan, itu ternyata juga dipakai di dalam namanya komunikasi. Ya. Dalam komunikasi itu bagaimana kita bisa menyamakan dengan lawan kita, lawan bicara kita, supaya apa tujuannya? Terbentuk namanya suatu trust. Nah, perubahan itu sebenarnya diperlukan nggak buat orang, apalagi kita sebagai pembicara, sebagai seorang public speaker, pastinya kita butuh tuh untuk berubah, menyesuaikan dengan apa? Kondisi, ya kan? Kondisi menyesuaikan juga dengan siapa lawan bicaranya, menyesuaikan dengan situasinya. Nah, seperti itu. Artinya dari generasi ke generasi kita lihat nih gawai atau gadget yang kita gunakan. Jadi Dita mungkin nggak pernah ngalamin ponsel, bukan ponsel ya, masih telepon kan? Iya. Ponsel itu kan seluler karena dia bisa bergerak Iya, gitu kan. Jadi zaman saya ya dulu sih. Waktu masih bucin-bucin ya. waktu masih Iya. bucin-bucinnya gitu. Itu zaman orang tua saya kalau gitu ya. Iya, satu angkatan. Jadi lu Iya. panggil gua Om ya. Itu keluar itu Dit, bawa koin Iya. buat nelpon ke telepon umum. Nah, sebelum jaringan telepon kabel itu masuk ke rumah, kita ke telepon-telepon umum. Kemudian telepon umum pun berkembang, telepon pakai kartu, chip gitu kan. Sampai eranya kemudian telepon seluler, ponsel masuk, ya kan. Awal tuh masih pakai frekuensi radio, namanya AMPS gitu kan. Wah, sampai ke sini. Coba. Dulu kita foto pakai kamera analog, kemudian ada kamera digital. Sekarang udah nggak pakai kamera, pakai handphone. Iya kan? Ya pasti berubah. Satu handphone bisa gunain apapun Kak ya. Iya, bisa macam-macam. Jadi perubahan itu pastilah. Kalau nggak berubah itu kayaknya ya gimana ya? Pilihan tapi bisa ya. Iya. Orang memilih tidak berubah. Orang bisa ya. memilih untuk tidak berubah. Karena kalau misalnya orang tidak mau berubah, artinya dia akan ketinggalan kan. Iya. Tetapi ketinggalan itu ada, ini beberapa cara nih kalau misalnya di dalam marketing kita cerita. Kalau kita nggak mau berubah bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kita menjadikan lebih kuno lagi. Makanya penjualan barang-barang antik itu tetap laku. Oh. Jadi ada beberapa orang yang satu frekuensi, gue masih pengen tetap yang kayak dulu deh, gue nyamannya yang kayak dulu. Nah, orang-orang seperti itu akan berkumpul membentuk satu komunitasnya sendiri. Orang Komunitas antik. Oke Kak, next question nih Kak. Oke. Apakah perubahan itu bisa permanen? Nah, Gimana kalau nih? berbicara soal permanen dari saya dulu ya, Yes. berarti ya. Kalau perubahan secara permanen itu bisa nggak? Bisa jawabannya. Nah, pertama pertanyaannya apakah dia dipaksa untuk berubah secara permanen? Gimana caranya kalau misalnya dipaksa secara permanen? Bisa melalui sugesti, hipnosis, ya itu juga bisa dengan cara seperti itu. Tapi agak serem ya dengernya ya. Iya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita tahu secara hipnosis itu kan tergantung tujuan kita. Kita bisa memprogram diri kita sendiri juga kok. Yang kedua ya, kalau misalnya itu terbentuk karena keadaan, kalau dia tidak mau berubah maka dia tidak bisa tinggal di sana. Ya kan? Jadi dua-duanya sebenarnya itu menggunakan cara kalau kita sebut di dalam hipnosis adalah authoritarian. Ya, dia artinya paksaan. Ya, memaksa diri kita sendiri atau orang lain membantu kita untuk memaksa untuk berubah. Nah, itu bisa terjadi itu secara permanen gitu. Misalkan itu fobia sesuatu. Bisa. Aku fobia bawang Kak, bisa nggak? Kalau dia Bawang. bisa. Fobia bawang, Bawang merah iya. atau bawang putih? Semua bawang. Semua bawang? Iya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay Daun semuanya. bawang, ya. Daunnya juga. Iya juga. Iya, aku mau bisa. Mungkin next ya Kak, kita Ya, bisa oke, konsul. siap. Menurut Kak Doni sendiri itu gimana? Ya, perubahan itu bisa permanen selama itu tadi dia menjaga tujuannya. Ketika orang sudah tujuannya kabur, dia bisa berubah juga. Kayak kita ada jalan tol nih, Dit ya. Gue pengen ke Monas nih, gue masuk tol dalam kota gitu kan. Udah tahu keluar tolnya di mana kan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada informasi bahwa menuju ke Monas itu mungkin ada gangguan, hambatan atau macet. Saya mengubah tujuan. Bisa nggak? Bisa. Tergantung keinginan dan tujuan hidup saya kan. Yang tadinya saya mau ke sana, saya nggak jadi deh. Saya mau ke selatan deh, ke tempatnya Dita gitu kan. Ya saya keluarnya nggak sampai di Monas dong. Saya mungkin keluar di Semanggi gitu kan, putar haluan. Tapi yang jelas permanen atau tidak itu tergantung komitmen orang itu sendiri.
ya kan? Kalau dia tidak berubah hanya karena dia ingin menikmati sebuah status quo, itu tadi pilihannya seperti yang Bro Roni katakan, atau dia bisa tertinggal, ya kan? Pilihan kok, hidup itu soal pilihan. Kalau orang mengatakan, gua nggak punya pilihan, lah itu juga pilihan. Ya kan? Gua nggak bisa berubah, itu juga pilihan. Iya. Iya. Dia memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih, memilih untuk tidak berubah, sama gitu loh. Setiap hidup kita pasti punya opsi, pasti punya pilihan. Wah, luar biasa sahabat Eljon. Seperti yang dua panelis kita bilang dari tadi ya, sangat menginspirasi sekali dan juga sangat men-trigger saya sendiri nih Kak untuk jangan sampai ketinggalan ya. Luar biasa, hidup itu pilihan. Jadi tergantung sahabat Eljon di rumah apakah memilih untuk tetap berada di zona nyaman atau sahabat Eljon ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan kita juga harus men-trigger juga ya, mencari trigger kita apakah kita bisa mengimprove diri kita menjadi yang lebih baik. Betul. Atau kita tetap stuck di situ saja ya. Karena ada satu kata-kata seperti ini, ide itu tidak akan bisa digantikan dengan ide yang lain sebelum ide tersebut ya. Ada ide baru yang menurut dia lebih penting daripada ide yang sebelumnya. Nah, itulah tujuan dari namanya perubahan. Wah, luar biasa sekali sahabat Eljon. Terima kasih untuk Kak Doni dan juga Kak Roni atas inspirasi ini. Semoga juga sahabat Eljon di rumah dan dimanapun kalian berada bisa mendapatkan pencerahan ya hidupnya ya, akhirnya bisa berubah ke arah hal yang lebih baik lagi. Nah pemirsa, sudah sama-sama kita mendengarkan perbincangan kami hari ini. Saya sangat senang sekali, tapi jangan kemana-mana karena saya Dita Zulaika bersama Kak Roni dan juga Kak Doni akan tetap di L Talk, Empower Life Through Communication. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.